Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran geografi untuk kelas 12 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang struktur keruangan desa dan kota, khususnya tentang pola keruangan desa. Coba perhatikan profil wilayah pada gambar. Di situ kita lihat lahan pemukiman yang masih sangat sedikit, meskipun padat pemukimannya, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit dan masih tampak lahan pertanian yang luas. Kemudian pemukiman juga diselingi oleh pohon-pohon yang masih cukup banyak. Selanjutnya, profil pada gambar berikutnya. Di sini kita lihat lahan yang luas berupa lahan tegalan, kemudian juga terdapat hewan ternak. Dari foto udara ini kita bisa lihat bahwa wilayah yang tergambar ini merupakan wilayah yang masih sangat jarang pemukimannya atau masih sangat jarang penduduknya. Kemudian masih terdapat lahan yang luas, lahan terbuka hijau, lahan pertanian dan peladangan masih tampak begitu luas. Begitu juga dengan profil wilayah berikut ini. Di sini kita lihat pemukiman masih sangat jarang dan berjauh-jauhan. Kemudian kita lihat areal pertanian dan perkebunan yang luas, juga masih banyak sekali terdapat pohon-pohon. Berikutnya kita lihat ini ada suatu wilayah di mana masyarakatnya sedang melakukan kegiatan gotong royong. Ini membersihkan jalan-jalan di lokasi wilayah tempat tinggal mereka. Pada gambar ini juga kita lihat masyarakat tampak bekerja sama, bergotong royong, membersihkan dan merapihkan jalan di wilayah mereka. Selanjutnya kita lihat di sini penduduk sedang bergotong royong memperbaiki sebuah rumah. Mereka saling bahu-membahu, baik pria maupun wanita, bekerja sama untuk memperbaiki rumah salah seorang penduduk yang ada di wilayah tersebut. Pada gambar berikut ini kita lihat ini masyarakat sedang bergotong royong bekerja sama memperbaiki suatu bangunan. Ini seperti tempat tinggal juga. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki bangunan tersebut. Berdasarkan profil dan fenomena yang tampak pada wilayah-wilayah dalam gambar, kita akan menyimpulkan bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah sebuah desa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan desa? Desa sendiri bisa dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik, juga bisa dilihat berdasarkan ciri-ciri sosialnya. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, desa dapat dilihat yaitu antara lain kondisi lalu lintas yang masih sangat jarang, kemudian pemukiman yang juga masih sangat jarang, dan sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian atau untuk kegiatan agraris. Begitu juga dengan sarana-sarana umum seperti bangunan sekolah, perkantoran, dan sebagainya itu masih sangat jarang. Sedangkan dilihat dari ciri-ciri sosial desa, desa biasanya masyarakatnya mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal atau bersifat kekeluargaan atau gemeenskap. Artinya, dalam segala keputusan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah. Sedangkan berdasarkan keturunan, jika diselidiki lebih jauh, umumnya mereka masih berasal dari keluarga yang sama atau mempunyai hubungan kekerabatan yang erat. Ciri yang lain adalah masyarakat umumnya bersifat homogen, artinya pada umumnya masyarakat desa itu memiliki kesamaan. Contoh, kesamaan dalam hal jenis mata pencaharian, juga kesamaan dalam hal suku bangsa. Mereka masih memiliki kesamaan, tidak begitu jauh berbeda antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya di wilayah tersebut.
Ciri yang lain adalah adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Kemudian cara berusaha umumnya masih bersifat agraris dan masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, serta sumber daya alam lainnya. Contoh, mereka dalam hal bertani biasanya masa tanam masih sangat dipengaruhi oleh musim penghujan. Ciri yang lain, umumnya masyarakat desa masih sangat terikat oleh aturan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Sedangkan kriteria kawasan desa, biasanya kawasan desa ini memiliki fungsi sebagai kawasan produksi khususnya bidang pertanian. Sistem jaringan prasarana pendukung pertanian, aglomerasi penduduk yang bermata pencarian di bidang agraris, artinya desa merupakan pengelompokan masyarakat atau penduduk yang umumnya bermata pencarian di bidang pertanian. Tatanan nilai budaya lokal, kemudian kegiatan utama bidang pertanian, perkebunan, atau beternak. Apakah setiap kumpulan penduduk, kumpulan pemukiman bisa dikatakan sebagai desa? Ini ada syarat-syarat suatu kumpulan pemukiman atau suatu wilayah bisa dikatakan atau disebut menjadi sebuah desa. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Syarat yang pertama, batas usia desa induk minimal 5 tahun. Jumlah penduduk harus memenuhi ketentuan. Wilayah kerja memiliki akses transportasi yang memadai. Sosial budaya sesuai dengan adat istiadat desa, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya energi yang mendukung. Memiliki peta batas wilayah, memiliki sarana dan prasarana pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain sebagainya. Tersedia dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan bagi perangkat desa. Adapun unsur-unsur desa sendiri terdiri dari daerah, penduduk, dan tata kelakuan. Artinya, suatu kawasan bisa disebut desa harus memiliki ketiga unsur ini. Ada wilayahnya, ada penduduknya, dan ada tata kelakuan yang mengatur perilaku penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Untuk unsur daerah, terdapat lahan produktif dan tidak produktif beserta pemanfaatannya, termasuk juga lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Contoh batas yang merupakan lingkungan geografis seperti sungai, gunung, danau, dan sebagainya. Unsur yang kedua yaitu unsur penduduk, meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, persebaran, dan mata pencarian penduduk desa tersebut. Yang ketiga, unsur tata kelakuan, ini berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan juga menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat. Potensi desa sendiri bisa dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik antara lain berupa tanah. Desa memiliki potensi tanah yang masih cukup luas dan umumnya masih sangat subur. Juga terdapat potensi air, baik berupa sungai, danau, maupun air tanah. Potensi iklim di desa umumnya kondisi udara masih sangat bersih, jauh dari polusi. Kemudian ternak di desa umumnya masih memiliki potensi hewan-hewan ternak dan memiliki potensi lahan untuk melakukan aktivitas peternakan. Potensi fisik berikutnya adalah manusia. Selanjutnya, potensi non-fisik ini berupa masyarakat desa, kemudian lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur atau pamong desa. Selanjutnya, pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa ini dibedakan menjadi 3 secara umum. Yang pertama berpola tersebar, yang kedua berpola linier atau memanjang, yang ketiga berpola mengelompok.
Pola tersebar biasanya terjadi jika pemukiman tersebut berada di lereng-lereng gunung atau di perbukitan, terutama di daerah perbukitan atau pegunungan kapur. Masyarakat tinggal berpencar berdasarkan potensi sumber air yang mungkin diakses oleh mereka. Selanjutnya adalah pola desa linier. Pola desa linier di sini berbentuk memanjang, biasanya berada di tepi sungai, sepanjang aliran sungai, atau di tepi pantai, atau di sepanjang jalan, terutama jalan penghubung antar wilayah. Yang berikutnya adalah desa dengan pola berkelompok. Pola berkelompok di sini biasanya sangat padat, terjadi karena relief yang halus atau landai. Biasanya terjadi di daerah-daerah lembah yang dikelilingi perbukitan atau pegunungan. Di situ terdapat daerah dataran, maka akan terjadi konsentrasi penduduk di wilayah tersebut. Atau juga disebabkan karena di situ ada sumber daya alam seperti sumber air yang berlimpah. Biasanya penduduk akan terkonsentrasi di wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah tersebut. Pola pemukiman desa, baik tersebar, linear maupun berkelompok, ini bisa terjadi disebabkan oleh kondisi geografis dan kondisi sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah tipologi desa. Tipologi desa ini dibedakan berdasarkan tingkat perkembangannya dan berdasarkan jenis mata pencarian penduduknya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa dibedakan menjadi desa terbelakang atau primitif, kemudian desa swadaya, desa swakarya, dan yang terakhir yang paling berkembang atau paling maju adalah desa swasembada. Sedangkan berdasarkan jenis mata pencariannya, desa dibedakan menjadi desa agraris, desa industri, dan desa nelayan. Nah, khusus untuk tipologi desa, di sini ada tugas bagi kalian untuk melengkapi tabel tentang tipologi desa. Di sini ada dasar pengelompokannya, ada berdasarkan kekerabatan. Tipologi desa dibedakan menjadi ada desa genealogis, desa teritorial, dan desa campuran. Tugas kalian adalah mengisi penjelasan pada kolom keterangan. Kemudian pengelompokan desa berdasarkan hamparan atau lokasi, ada desa pesisir, ada desa lembah, ada desa dataran tinggi. Ini juga kalian diminta untuk melengkapi kolom keterangan yang ada di sebelah paling kanan. Yang berikutnya adalah desa berdasarkan pola pemukiman. Ada desa menyebar, desa melingkar, desa mengumpul, dan desa memanjang. Silakan kalian browsing, kemudian isi keterangan pada kolom keterangan. Berikutnya masih tentang tipologi desa. Kalian diminta juga melengkapi tabel tipologi desa. Di sini berdasarkan pola mata pencarian, ada desa pertanian, ada desa nelayan, ada desa industri, dan desa perdagangan. Silakan diberi penjelasan di kolom keterangan. Yang berikutnya adalah desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Ada desa sangat tertinggal, ada desa tertinggal atau pramadya, ada desa berkembang atau madya, ada desa maju, prasembada, dan ada desa mandiri atau sembada. Juga silakan kalian cari referensi atau browsing tentang penjelasan dari macam-macam desa berdasarkan tingkat perkembangannya tersebut. Yang terakhir adalah tipologi desa berdasarkan tingkat pembangunan atau tingkat perkembangannya. Ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Silakan kalian browsing, membaca berbagai referen untuk memberi penjelasan dan dituliskan pada kolom keterangan. Tabel ini bisa ditulis atau dikerjakan di buku catatan kalian. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.